Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wargi Libels pada Libels Podcast. Kali ini kami SMA 15 bangga sekali kedatangan seorang yang cantik jelita. Sudah tidak asing lagi, inilah Alma Kanza. Ya. Oke, para Wargi Libels, inilah si cantik dan sudah tidak asing lagi nih wajahnya. Tahun 2020-an itu aktif ya di berbagai kegiatan lah di SMA 15, apalagi yang sering senam tuh. Tiap Jumat pasti Alma yang menjadi pelatih dengan begitu gemulai. Hebat lah pokoknya, mah merindukan hal itulah. Oke, Warga Libels, hari ini kita kan kedatangan tamu istimewa nih. Kita awali dulu dengan perkenalan. Ayo, perkenalan cantik. Oke, sebelumnya buat Wargi Libels, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Perkenalkan, aku Alma Kanza Shelbia. Aku lulusan tahun 2019 tuh. Aku alumni juga SMA 15 Bandung 2019 dan aktif di beberapa ekskul juga waktu di pasti ibu juga tahu. Tahu ibu ya? Iya. Satu dispen dulu sih. Iya. Udah gak asing tapi kan bermakna dispen juga. Oke. Ini ngomong-ngomong dulu ya, waktu back ke belakang dulu ya. Ada ibu juga selentingan nih, tahu nih Alma waktu dulu sekolah. Alma itu ada yang bilang sendiri gitu ya, di kelas itu kadang dikucilin atau apa. Jadi ibu juga pengen tahu nih, ini ada bocoran-bocoran dikit. Apa sih yang menjadi seperti itu tapi sekarang menjadi seorang yang wah gitu ya, berprestasi lah gitu lah. Silakan Alma, gimana? Oke, mungkin dulu emang sempet ada isu bahwa Alma dikucilkan gitu ya. Betul. Tapi kayaknya itu emang hal yang wajar sih ya Bu ya, manusiawi dan betul. Ada rasa suka dan tidak suka itu wajar untuk manusiawi, aku. Betul. Ya, manusiawi. Memang waktu itu lebih ke zaman SMA mungkin ya. Waktu zaman sekolah itu aku ya tadi karena dijuluki Ratu Dispen. Terus aku itu emang jarang masuk di beberapa pelajaran yang aku gak suka. Betul. Hitung-hitungan tuh ya, mohon maaf nih Bu Bapak. Aduh, ketahuan nih. Ya, terus sudah itu emang kalau ada kegiatan apa-apa, aku pengennya aku harus ikut. Jadi dalam segala hal kegiatan pengen ikut. Salah satunya menghindari pelajaran. Astagfirullah ya. Ya, tapi memang aku juga ikut kegiatan dan menghindari pelajaran juga bukan melakukan suatu kegiatan yang negatif ya. Betul. Tapi kita juga memang mengikuti suatu kegiatan yang positif. Dan di situ waktu itu kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 tiba-tiba waktu aku banyak banget kegiatan, banyak dispen. Tapi aku emang ngejar ulangan, tugas, semua aku kejar gitu, aku cari gurunya. Terus aku dapat ranking 1 waktu itu. Alhamdulillah. Aku nggak tahu ya, teman-teman mohon maaf nih, aku nggak tahu emang mereka merasa gimana. Iri tapi, atau gimana yang dispen kok dapat ranking? Cuma emang ya ada aja omongan-omongan pasti ya. Itu kayaknya jadi nggak suka ke kamu gini dan emang yang aku rasain juga kok teman kelas jadi beda ya. Terus yang biasanya duduk dekat aku kok jadi ngejauh. Dan pokoknya dalam banyak hal aku ngerasa kayak kok aku kayak dibedain sih di kelas, kok aku kayak dibedain sih di sini di situ gitu. Tapi ya udahlah, dari situ nggak aku ambil negatifnya ya, tapi aku ambil hikmahnya. Kalau kasarnya mungkin kita beli omongan orang dengan prestasi gitu ya. Gitu. Itu bukti ya, bukti walaupun intinya dalam tanda kutip dimusuhi, tapi kita kan bisa eksis sendiri dengan prestasi kita sendiri. Dulu tuh Alma aktif di organisasi apa sih? Dulu tuh waktu di SMA teh? Di SMA aku OSIS. Ya betul, pastilah ibu tahu kan. Dulu kan pembina mantan. OSIS, terus Pramuka. Pas Libels juga, pas Libelsnya aku ngambil 2 yaitu kabaret sama modern dance. Dance. Yang paling terngiang modern dance. Karena alhamdulillah emang prestasi terakhir tuh yang sampai kita menjuarai banyak gitu ya, banyak prestasi sampai mengundang waktu itu sponsor RCTI kan di sini yang undang artis itu yang di Dago, acara di Dago itu bukan? Acara di Dago. Betul. Sip, itulah prestasi yang membanggakan ya. Oke.
Kemudian ini sedikit apa sih agak ke pribadi ya. Kalau keluarga itu gimana Alma? Kalau Alma dulu aktif dan bagaimana lah gitu orang tua. Gimana Alma aktifnya gini aja nggak akademik gitu? Gimana? Takut nangis sih Bu. Gimana? Pakai nangis nggak apa-apa. Oke, kalau keluarga jujur aku ini termasuk salah satu anak perempuan yang sebenarnya besar tanpa seorang ayah gitu. Terus waktu itu emang SMA juga terakhir kelas 12 tuh sama Bu siapa ya? Wali kelasnya ya? Bu Neneng ya? Wali kelas aku apa? 12 MIPA 4 waktu itu. Bu Neneng Bu Sutar sih? Siapa ya? Aduh aku lupa, Ibu mohon maaf Bu Neneng pokoknya. Itu tahu banget cerita perjalanan Bu Alma. Neneng SD mungkin ya? Iya, ingat itu. Terus tahu perjalanan Alma kayak gimana, dan emang yang benar-benar tahu perjalanan Alma tuh ada satu orang gitu di kelas yang sebangku sama Alma waktu itu. Karena mulai dari curhat, aku kayak ngerasa kurang punya temen di sini, di lingkungan. Bahkan makanya mungkin guru-guru juga ada yang tahu Alma tuh dekatnya sama laki-laki banyaknya. Iya betul, kelihatan Alma sama Alma tuh sama laki-laki kan. Laki-laki kan. Betul. Biarinlah mau orang berkutip negatif apa, yang penting betul. Alma nggak ngelakuin sesuatu gitu kan. Terus memang Alma juga mungkin dibilang akademik kurang, enggak sih ya gitu. Kurang enggak, cuma mungkin disebut malas juga enggak, tapi memang potensi setiap anak itu kan beda-beda ya Bu ya. Betul. Alma ngambil emang banyak ekstrakurikuler, pokoknya kegiatan eksternal. Tapi ya di situ bukan berarti kayak aku nggak bisa akademik tuh, aku nggak bisa ngasilin apa-apa gitu, enggak. Nah dari keluarga juga sebenarnya mungkin anak-anak sekarang bilangnya kayak broken home ya, broken home gitu ya istilahnya. Ya mungkin kalau broken home aku rasa untuk anak-anak sekarang tuh semua ngerasain, tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Yang aku rasa itu balik lagi ke mindset kita. Kita tuh ngerasa broken home tuh dari sisi pandangan mana gitu kan. Aku ngerasa kayak kamu belajar yang benar, kamu nanti harus masuk perguruan tinggi ini itu ya. Waktu itu aku dapet jalur undangan sebenarnya, alhamdulillah. Memang dapat jalur undangan SNMPTN, terus Alma cobain ke IPB sama Unpad dong gitu ya. Memang beberapa skor udah masuk nama, cuma beberapa hari keseret dan nggak masuk. Di situ ya udah emang keluarga juga sempat kecewa. Terus memang keluarga termasuk yang ingin pendidikan tuh benar-benar harus akademis tuh harus digali gitu. Oke, mungkin aku juga bertolak belakang banget sama kakak aku yang memang akademisnya sangat bagus gitu. Aku akuin itu. Anak keberapa? Aku anak ketiga. Bungsu bukan? Aku anak tengah sih. Iya, anak ketiga dari tengah. Terus dari situ banyak sebenarnya yang bikin mental Alma tuh down banget ya Bu ya. Pasti. Kayak omongan, wah kamu beda sama ini, nggak bisa masuk perguruan tinggi, bla bla bla. Terus sekarang mau ngapain? Apalagi Alma dari 2019 sampai sekarang tuh emang belum kuliah kan, aku belum kuliah. Tapi ya dari omongan-omongan itu yang bikin Alma benar-benar, aku bukan seorang yang emang dibesarkan oleh kedua orang tua yang sempurna, keadaan keluarga yang mencukupi atau apa, tapi dari emang zaman sekolah teman-teman juga tahu gitu gimana perjuangan Alma. Memang selain untuk menghidupi diri sendiri, juga sebenarnya Alma juga ada niat untuk menghidupi keluarga. Sebenarnya gitu. Subhanallah, mulia sekali. Karena kan memang kakak dua-duanya jauh. Yang pertama udah nikah di luar kota juga, terus yang kedua sama kuliah dan sekarang kerjanya juga di luar kota. Jadi mungkin salah satu yang tanggung jawab paling besar sebagai kakak terbesar di Bandung kan Alma. Betul sekali. Yang menanggung jawabi adik-adik dan mama gitu. Apalagi kan Alma itu papa udah almarhum ya, dari Alma umur 3 tahun gitu. Jadi mama single parent gitu ya? Single parent. Jadi mau nggak mau ya memang dari dulu kayak dari SMA aduh sedih. Dengar juga terharu, aduh ya Allah. Sempet kelas 12 apa luapin aja. Kelas 12 itu Alma bener-bener anjlok banget, menurun banget gitu. Sampai ya banyak
yang nyangkanya Alma melakukan hal yang enggak Iya, atau apa gitu. Prediksi orang, persepsi orang gitu. Tapi mereka kan nggak tahu gitu kegiatan dan perjuangan Alma tuh kayak gimana. Pasti. Bahkan ya dari Alma sering mimpin senam itu ya Bu ya, memang dari modern dance tuh kepake sama orang luar gitu. Waktu itu kayak ini ada job, yuk mimpin senam gini-gini, ada fee segini. Sampai Alma pernah sebenarnya nggak masuk sekolah tuh karena Alma lebih mentingin job. Oh ya Allah. Gitu. Alma sampai beralasan waktu itu Alma sakit, ada keperluan keluarga. Padahal itu ada itu ya. Terus selain itu kayak pulang sekolah tuh jualan waktu itu makanan gitu. Ya emang sebenarnya keluarga juga nggak semua tahu. Tapi ya ada beberapa temen yang emang tahu gimana sih Alma sehari-hari itu. Makanya kayak ya sekarang mama dan adik-adik tanggung jawab siapa gitu kalau nggak ada papa dan bukan Alma yang ngelakuin ini gitu. Jadi emang berat banget sebenarnya waktu itu kayak antara pendidikan dan keluarga. Iya betul Alma. Ya Alma juga berpikir mungkin orang lain ada yang lebih di bawah Alma gitu ya. Betul. Tapi ya dengan Allah titipkan jalan seperti ini, ya udah Alma yakinnya kayak Allah tuh yakin pundak Alma kuat gitu buat ngelewatin ini. Mau aku jadi tulang punggung keluarga gimana, meskipun aku masih muda yang sebenarnya belum keadaan harus kayak gini ya Bu ya. Tapi ya udah Alma yakin aja apapun caranya. Pokoknya emang banyak banget sih seluk beluknya, keluh kesahnya, tapi ya Alma jalanin ini secara ikhlas. Alma yakin aja sama prosesnya gitu, kayak ya udahlah mungkin nanti juga ada jalannya. Pasti, ya Bu ya gitu. Alhamdulillah ya, tapi sekarang alhamdulillah terharu Ibu. Jadi di sosok keceriaan itu ternyata ada tersimpan bukan duka ya, sesuatu beban yang sangat berat gitu untuk Alma. Tapi insya Allah lah cita-cita kamu sangat mulia sekali untuk keluarga ya. Oke. Selanjutnya Ibu nih pernah nonton nih film Preman Pensiun ya. Aduh ternyata ada anak murid Ibu nih yang ikut-ikutan walaupun jadi masih pemain figuran ya. Itu kenapa bisa bermain film itu, gimana awalnya, ada yang bawa atau gimana Alma itu ceritanya? Oke, kalau untuk waktu itu main Preman Pensiun, sebenarnya sebelumnya ada sedikit cerita, tapi sebenarnya Alma kayaknya nggak akan bisa ungkap secara ini di sini ya. Besar aja dulu secara garis besar. Pokoknya secara garis besarnya Alma sempat kecewa oleh suatu PH. Terus itu udah sampai tanda tangan kontrak segala macam, udah di lokasi, posisi udah jadi pemeran utama, udah tanda tangan kontrak, udah tinggal tag. Dan itu kebetulan waktu itu di luar kota. Langsung Alma bingung, kok nggak dipanggil-panggil untuk syuting gitu. Gak ada pihak yang berani ngobrol sama Alma, dan tiba-tiba waktu itu makeup artisnya yang nyamperin, kayak teh maaf kenapa, ya udah nggak enak feeling. Maaf kenapa, katanya teteh jadinya ganti sebagai ini, terus cuma satu scene yang tadinya dari puluhan scene. Alma udah ngafalin siapin gitu ya. Terus tiba-tiba ada penggantinya dari Jakarta. Lah kok nggak ada konfirmasi gitu. Aku udah bela-belain ngurangin tidur buat ngafalin yang serba dadakan ini, terus kayak ngeluangin waktu loh, udah sampai pergi keluar kota, tenaga segala macem. Itu langsung kayak ngehubungin satu-satu sama datangnya sutradara, produser semua. Kayak sampai Astradanya yang minta maaf aja sama kameramen, ya mohon maaf bla 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 bla, dan akhirnya ya udah di hari itu juga Alma ikut bisnya pulang, karena kebetulan waktu itu bisnya juga mau ke Bandung lagi. Alma pulang daripada ngapain sih aku di sini ngeliatin syuting ini, sakit hati gitu. Alma tuh ya gitu. Dan bener-bener langsung Allah kasih gantinya tuh di malam itu juga Bu. Kayak ya Allah ini bener-bener ajaib banget gimana, gitu. Gimana awalnya gimana coba? Alma lagi main Instagram, terus kayak masuk ke live salah satu yang emang ada di Preman Pensiun. Awalnya nggak kenal, cuma kayak bercanda aja gitu. Hai Kang, salam kenal gini-gini. Terus dia tiba-tiba nge-DM, kamu mau nggak main di Preman Pensiun, katanya gitu. Kira itu bohong ya, apalagi Alma kan maksudnya belum ada kenal di entertain yang benar-benar dalam. Betul. Karena kan banyak juga penipuan kan yang kayak gitu, harus berhati-hati. Dan akhirnya kayak
boleh Kang gimana, yaudah besok aja coba datang jam segini gini, oke. Terus nyobain casting, emang nggak ada info diterima sebagai langsung jadi dapat peran, cuma sebagai figuran lah ya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, pengalaman kata Almaty gitu. Terus udah itu syuting tuh waktu hari apa itu di sela-sela aku lagi jualan juga di pasar. Aku luangin waktu dulu tuh nyobain kayak ya dah izin dari pasar langsung ke syuting. Pas syuting beresin itu sebagai figuran waktu itu di angkot ya, aku teh sebelah banget copetnya. Terus tiba-tiba beres syuting Astradanya bilang minta nomor telepon katanya gitu. Buat apa katanya teh, nanti kayaknya kamu bakal dapat peran lanjut deh gitu. Oh ya udah dikasih, dan alhamdulillah langsung dikasih info kamu jadi istrinya Bohim. Iya, istrinya gitu. Itu istrinya Kang Bohim. Awalnya aku juga bingung yang mana preman ini. Oh berarti bakal dapat peran dong gitu. Dan alhamdulillah berlanjut. Memang sih waktu itu nggak banyak banget peran Alma, tapi memang dari semenjak aku syuting Preman Pensiun tuh langsung boom banget gitu. Kok aku aja nggak ngelihat bagian aku di mana aku syuting kayak, tapi netizen tuh lebih lebih peka gitu. Teh Alma ada ya tadi di Preman Pensiun, langsung ramai, langsung nge-tag banyak. Ya dari situ tuh sih jadi kayak Alma ambil pelajarannya ya, emang suatu pengalaman ya, suatu kegagalan hal yang pasti baru ada mungkin ya, hal yang baru untuk Alma itu banget. juga Gitu. Itu kan kembali lagi sama diri kita ya. Kita berlaku baik ya pasti ada balasan yang baik gitu. Hikmahnya yang tadi ya. Betul. Oke, itu langsung Allah ganti pas itu juga gitu. Juga enggak lama-lama nunggu gitu ya, kekecewaan dibalas dengan kebahagiaan. Nah, itu ya. Betul. Oke, dari hal entertainment jadi ke entrepreneur nih. Itu mau soal bisnis ayam potong. Aduh, gimana ini orang secantik ini bisa bisnis ayam potong? Kayaknya pembelinya ngantri banget nih karena penjualnya tuh cantik. Gimana awal Alma tertarik dengan bisnis ayam potong seperti itu? Sebenarnya sama ayam potong itu memang aku nggak sendiri, tapi aku ada sangkut paut dengan teman rekan bisnis. Kita emang udah kenal cukup lama, dan waktu itu akhirnya kita putuskan karena kita sama-sama nggak kuliah. Terus ada peluang dari keluarganya itu untuk bisnis ayam nih. Awalnya kita juga kayak nggak akan dulu lah ngapain gitu. Tapi dipikir-pikir daripada buang waktu, apa salahnya nyoba gitu. Dan alhamdulillah mencoba benar-benar dari awal sampai detik ini. Ya banyak dikenal juga, terus memang alhamdulillah pelanggan yang cukup bisa dibilang wow gitu ya Bu ya. Itu dengan waktu yang lokasinya singkat. di Pasar Lembang? Di Pasar Lembang. Ibu juga kebetulan orang Lembang nih, di mana gitu. nih ya? Coba yang bisnis ayam Alma ini coba kasih 50% nih. Jamin murmer besti. Oke. Itu gimana, Alma cuma memasok aja atau sebagai pemasok investor aja gitu, misalkan modal kasih berapa, orang lain yang ngejalanin gitu? Sih itu sebenarnya kita sebagai pemasok juga, tapi kita jual ecer juga gitu. Jadi sebenarnya kayak untuk reseller juga bisa ngambil ke kita, karena ya mungkin untuk harga juga memang kita cocok lah untuk yang mau jualan. Barangkali ibu juga mau gitu bisa. Siapa mungkin nanti juga lah ada wargi-wargi labels yang mau sebagai penyambung nanti yang mau distributor ya acara hajatan tuh boleh. Oke, itu judulnya apa sih? Ibu belum tahu. Judul apa? Judul nama ayamnya ayam ningrat. Aduh, dari namanya juga udah ayam ningrat. Apalagi penjualnya nih, pemasok modalnya raja mungkin ya, berdarah biru mungkin ya. Ayam ningrat. Oke. Terus sampai sekarang ya masih berjualan terus berkesinambungan. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang, dan ada cabang juga di sudah Padalarang, di Pasar Tagog yang baru. Hebat lah. Jadi entertainer dan entrepreneur nih, jadi double. Alhamdulillah ya. Tapi betul juga kan, orang artis-artis juga banyak yang karena dia udah punya nama, dia punya toko-toko bisnis ya. Banyak sekali kan kue-kue kan di Kota Bandung ada nama artisnya. Salah satu itu juga Alma menjadi modal nanti, apalagi sekarang sudah Oke. Kemudian ini nih satu lagi, ibu juga kaget nih, hobi apa itu satu lagi? Hobi apa ya? Hobi ngadu adu domba, itu gimana itu ceritanya? Yang penting jangan adu domba sama ya. Gimana itu gimana? Oke, kalau untuk ini tuh lebih ke sebenarnya seni ketangkasan domba Garut ya Bu ya.
seni ketangkasan domba Garut sebenarnya ini hal yang unik juga buat Alma. Pasti semua juga unik, ini aneh. Masih baru juga kok Alma turun ke sini kayak awalnya apa sih ini teh gitu. Sunda nama nanaonan sih kikian teh gitu ya. Nanaonan Alma teh gitu. Terus tapi akhirnya kayak penasaran datang ke lapang. Awalnya kayak emang sih ngadu tuh sensitif ya, dengan kata adu aja udah sensitif kan kalau orang yang nggak ngerti. Sama lihat aduh diadu-aduin gitu kasihan. Alma juga awalnya kasihan terus emang ada seni-seni tertentu sebenarnya yang ada di dalamnya. Terus akhirnya tertarik juga buat punya sendiri dombanya. Oh ternyata ini dilomba-lombain juga, iya di kompetisi gini-gini, ada kontes segala macam gitu kan. Terus akhirnya tertarik coba dan salah satunya sih yang bikin Alma tertarik juga. Alma kan termasuk orang yang seneng buat mengeksplor hal-hal baru gitu. Terus emang di sana tuh banyak banget kayak dari luar kota, karena kita nggak cuma yang kota Bandung, Garut enggak, tapi emang dari mana-mana ada dan makin banyak kenalan dari sana sini. Seneng gitu. Emang ini aku banget jadi gitu. Hobi ya. Iya, jadi hobi. Dan waktu itu sempet viral waktu itu ada semi kontes di namanya Pamidangan Cikawati, Paku Haji. Di daerah mana itu? Cihanjuang gitu nggak salah. Oh iya. Terus di situ kebetulan waktu Alma baru, terus domba dapat juara 2, menang. Hebat. Terus Alma juga nggak ngerti, sebenarnya emang awalnya kayak joget-joget gitu, itu kan sebagai pendukung lah ya, kita tuh sebagai pendukung. Dan situ video viral kayak, ini kok bisa viral gitu. Terus memang katanya ya kan perempuan itu jarang kayak gini. Memang ada mojang-mojang, adalah dede-dede gemes sebenarnya yang udah lebih duluan, mereka lebih hebat. Tapi ya emang luar biasa sih, kayak anak muda sekarang tuh emang jarang ya, melihat jarang. Dan dengan bisa memperkenalkan ini ke banyak masyarakat, terutama di kalangan aku kan remaja ya Bu ya. Jadi ya senang aja. Oh ini tuh salah satu kesenian yang ada di tanah Pasundan gitu. Kalian tuh harus kenal. Ini bukan sembarang ajang kayak gimana. Tapi ini tuh sebenarnya ada seni juga gitu yang harus kita kenalkan gitu. Jadi lebih ke kearifan lokalnya dimunculkan ya. Soalnya anak-anak zaman sekarang pada mainnya gadget kayak seperti itu, belum tahu kayak seperti itu. Sudah agak hilang gitulah, seperti permainan-permainan tradisional itu ya. Oke, dari hobi kita ke apa ya yang menjadi sekarang topik pembicaraan nih tentang saya tuh bangga, ibu tuh merasa bangga yang pernah mengajar Alma ya, dan Alma sekarang alhamdulillah udah sukses itu mengenai Mojang. Mojang Jajaka yang finalis 2022 ya. Iya betul. Oke, gimana perasaannya dulu nih sebelum ke ibu mengeksplor bagaimana awal ingin sebagai finalis itu kan penuh perjuangan dulu. Betul. Sekarang menjadi ada di puncaknya, ini bagaimana nih perasaannya dulu nih? Perasaan yang pertama ya pasti seneng ya Bu ya, pasti dan itu nomor 1 selalu gak berhenti untuk bersyukur, itu selalu bahkan kayak sampai detik ini bangun tidur atau Alma lagi diam lagi kumpul tuh sering terngiang-ngiang suara MC mengumumkan nama Alma gitu. Pasti bener Bu. Tidak akan hilang itu momen. Sebenarnya kayak kok bisa ya aku juara, sampai sering nanya ke teman sendiri, bener gak ini mimpi gak aku juara, meskipun ya mungkin emang ini masih ajang Kota Bandung, tapi ini kan ajang yang luar biasa, gak semua orang bisa ada di posisi ini. Dan apa ya, Alma ngelihat yang pertama bikin Alma seneng dan terharu itu memang dari orang tua, ekspresi mama. Pasti karena Alma juga jarang ketemu sama mama gitu, karena sehari-harinya sama mama. Makanya kemarin Teteh juga yang kedua itu bela-belain dari Tangerang, dia izin kerja untuk nonton. Berasa nggak sia-sia gitu ya Bu ya. Betul, kayak ya Allah Masya Allah gitu, sampai detik ini nggak pernah berhenti bersyukur. Ya Allah gitu. Alhamdulillah banget dari kegagalan sebelumnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik sekarang. Pasti itu. Gitu. Nah awalnya gimana Alma iseng-iseng atau dari iseng jadi senang tuh jadi juara itu gimana? Apakah ada obsesi tertentu atau ini mah nyoba-nyoba aja dulu gitu? Kata Sunda mah susuganan gitu. Gimana awalnya Alma tertarik dengan ada ajang kompetisi ini seperti Mojang? Awalnya sebenarnya dari SMA juga. Waktu itu kan pernah di sini datang Putri Indonesia perwakilan Jawa Barat. Terus adain kompetisi untuk bintang iklan waktu itu, untuk bintang iklan dan jadi putri ikonnya.
itu iseng-iseng sebenarnya waktu SMA sempat iseng-iseng. Iya, betul. Waktu itu tahun 2018. Berarti Alma kelas 2. Kelas 2 ya, 11. Iya, kelas 2 mau kelas 3 Kelas 3 ya, betul. Lagi sibuk-sibuknya mau ujian-ujian kan. Terus awalnya Alma nggak mau, itu udah sampai mau stand stand Mustika Putri waktu itu ya. Mustika. Standnya itu udah mau tutup. Terus temen yang maksa, kamu ikut nanti menang, nah gitu, siapa tahu menang. Gak mau ngapain, apalagi waktu itu harus beli dulu produk kan. Aduh, uang jajan pas-pasan gitu. Gak mau katanya gitu. Terus akhirnya udah ikutin aja, siapa tahu ada milik katanya gitu. Akhirnya ya udah deh, cobain dulu aja. Terus ikut seminarnya, nyari tahu, tanya-tanya, coba, dan akhirnya waktu itu ajangnya harus bikin konten ya, harus bikin konten dan mencoba minta bantuan teman karena emang Alma suka berkonten juga setelah beres sekolah atau apa sama orang luar, sama kreator Bandung, terus minta tolong dan akhirnya mencoba. Itu kan waktu itu saingannya tuh se-Indonesia bukan di kota Bandung aja. Makanya awalnya sempat, aduh nggak bisa deh kayaknya nih saingannya susah-susah. Pesimis mungkin ya awalnya. Iya, masih pesimis. Dan waktu diumumin, awalnya di 100 besar dulu. Wah, 100 besar masih banyak saingannya. Dari 100 besar langsung ke 3 besar waktu itu. Iya, betul. Dan tiba-tiba malam-malam ada pengumuman, aku masuk juara 3. Waktu itu juara pertamanya itu dari Surabaya. Juara kedua Jakarta, dan alhamdulillah perwakilan Bandung ketiga. Alhamdulillah. Ya, terus itu berarti jadi ajang pertama aku dalam pageant. Perwakilan untuk ke Jakarta dan dapat kesempatan untuk bertemu sama Putri Indonesia lingkungan 2018 Kavania Herlambang waktu itu. Terus makan malam juga sama Kak Brandon Salim. Itu kan kayak aduh idola, bisa di depan bangga mata, ya. luar biasa. Iya, pasti bangga. Terus kita juga dikontrak sebagai bintang iklan produknya. Nah, dari situ terus ya udah fokus lagi sekolah dan aku nggak ada kegiatan lain. 2019 aku ikut juga Mojang Jejak Kota Bandung 2019 gitu. Ya, 2019 ya. Ya, itu kan waktu itu berarti baru banget lulus kalau nggak salah. Karena waktu itu emang Alma tuh masih sebagai alumni SMA Negeri 15 Bandung waktu itu. Betul. Dicatatnya karena masih baru banget. Terus waktu itu berapa peserta ya? Hampir 160 kurang lebih memang. Sekota Bandung ya? Iya. Dan waktu itu juga sampai 48 besar gitu. Hebat. 48 besar itu udah alhamdulillah dapat sertifikat, dan menurut Alma pengalaman pertama yang Alma emang waktu itu nggak ada persiapan apa-apa. Pengen tahu dulu gitu. Susu ganan teh tadi. Alhamdulillah. Kayak 48 besar dari sekian ratus tuh udah ya udahlah nggak apa-apa, pengalaman betul. Emang terus waktu itu ternyata vakum 3 tahun Moka Bandung ini nggak ada karena COVID ya. Betul. Dan Alma cari-cari sampai Alma tuh benar-benar cari tahu, nanya ke official account-nya kapan nih diadain lagi pasang giri. Wah, terus aja dicari tahu infonya sampai notif semua. Alma cari tahu. Dan akhirnya 2022 ini dibuka, Alma ikut daftar segala macam, terus Alma evaluasi diri dari kesalahan sebelumnya apa sih? Gitu. Karena waktu itu emang tinggal 1 tahap lagi gitu ya untuk bisa masuk ke final. Tapi ya udah, dan alhamdulillah kemarin mengikuti prakarantina, itu perjalanan yang luar biasa selama sebulan. Kita benar-benar banyak pengalaman, materi yang didapat ya Bu ya. Karena itu sebenarnya yang Alma dapatkan juga bisa untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk di Moka aja, tapi mereka memang benar-benar mengajarkan bagaimana mulai dari grooming yang baik, penampilan segala macam, etika gitu kan. Karena memang kita juga sebagai Mojang Jejaka ini kan sebagai ikon sebagai ikon terutama di Kota Bandung, terutama untuk tentang kepariwisataan dan budaya juga. Berarti dari Dinas Pariwisata juga ya? Iya, kita di bawah naungan Disbudpar. Dan di sini sekarang Alma merasa ya dengan zaman yang memang zaman sekarang tuh memang serba sosial media ya Bu ya. Sosial media banget lah gitu, dan memang itu aku banget gitu, zamannya aku banget. Jadi gimana caranya kita memang bisa memperkenalkan itu semua melalui mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Ya, itu hal yang luar biasa sih, tapi emang yang jadi keyakinan Alma
untuk menang juga gak ada yang tahu ya. We never pasti. know gitu lah. We never know kan kapan kita bisa menang. Karena itu semua udah ada yang catat kan. Jadi dari kegagalan 2019 memang Alma percaya sama Allah dan Alma percaya akan proses gitu. Betul. Kita gagal tuh bukan jadi penghalang udah kita mati di situ, enggak gitu. Karena suatu kegagalan itu memang bukan penghalang buat Alma. Dan suatu kegagalan itu malah membukakan jalan itu bagaimana mindset kitanya. Betul. Kita mau lanjut nih atau mau mundur gitu kan. Dengan kegagalan itu ya. Iya betul, dan alhamdulillah kalau emang ikhtiar kita benar-benar, Allah tuh nggak pernah tidur gitu. Allah nggak pernah tidur. Allah tahu usaha kita yang benar kayak gimana. Dan dari kegagalan itu alhamdulillah kemarin Alma bisa mencapai 2 juara sekaligus. Alhamdulillah. Apa saja itu? Yang pertama itu juara sebagai Mojang Mimitran atau persahabatan Mimitran. Dan alhamdulillah yang sangat Alma gak nyangka itu sebagai Mojang Pinilih. Alhamdulillah. Atau juara 1 gitu. Alhamdulillah. Nggak nyangka ya, coba saingannya segitu banyak. Itu kriterianya apa saja Alma waktu didapat sebelum ikut lomba itu? Apa saja yang ada di potensi diri nih? Saya pada ini ingin ikut ini, apakah ada kriteria tertentu enggak? Sebenarnya kalau untuk kriteria mungkin kita ada kekurangan ada kelebihan ya pasti. Bu ya. Dan untuk kelebihan ya Alma mengandalkan kepercayaan diri Alma, gitu. Bagus. Itu yang nomor 1, percaya diri. Karena apapun yang kita punya ya, pertama percaya diri dulu, gitu kan. Udah percaya diri ya, mungkin dengan kemampuan aku seneng nih komunikasi sama orang, bersosialisasi, ya udahlah coba aja gitu kan. Mungkin ya itu tadi balik lagi ke akademis, mungkin aku kurang. Tapi di situ nggak jadi penghalang buat Alma. Betul. Aku saingan aku teman-teman emang udah hebat-hebat lah. Alma benar-benar apresiasi teman-teman tuh yang udah ada yang S2, S1 ya Allah, gitu. Bisa mengalahkan mereka. Alhamdulillah. Tapi banyak juga anak SMA yang memang mereka hebat-hebat gitu Bu. Alma sangat salut sama mereka dengan kesibukannya sambil kuliah sekolah gitu ya. Mereka meluangkan waktu itu luar biasa. Sempat itu juga menjadi salah satu faktor yang bikin Alma tadinya aku ikutan tapi kok aku yang gak kuliah ya, apa aku bisa merasa gitu ya, merasa gitu ya, insecurity-nya adalah ya gitu. Terus akhirnya kayak nggak apa-apa lah, cobain dulu aja. Tapi aku juga pasti punya kelebihan tersendiri kan di situ. Terus waktu itu memang selalu ada sebagai kayak pemegang angkatan lah antara Mojang sama Jaka. Dan waktu itu karena aku salah satu yang nggak kuliah, jadi aku yang mengajukan diri. Ya udah kayak ya udah gimana kalau aku aja nggak apa-apa. Terus emang teman-teman juga ya udah mohon bantuannya katanya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Karena aku tahu mereka pada sibuk ya takutnya susah ngurusin itu. Ya udah saling bantu aja kata Alma gitu. Dan memang itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Sebenarnya jujur ya Alma tuh untuk di chatting atau apa tuh paling males banget buat ngebales-balesin gitu. Betul. Jadi dari kemarin menjadi pengurus angkatan aja udah kayak sebulan ini aku bisa ngurusin mereka gitu. Yang sebenarnya bukan Alma banget ini teh gitu, bukan Alma banget. Terus sebulan ini aku tuh bisa belajar yang tadinya Alma teh gak suka belajar. Jadi emang mungkin ada tempatnya, ada porsinya masing-masing gitu. Potensinya tuh beda gitu. Ya udah ini potensi aku di sini. Makanya Alma suka bilang juga kadang sama keluarga, potensi setiap orang itu beda-beda. Please jangan banding-bandingin. Boleh lah banding-bandingkan tapi ya jangan samakan. Gitu. Karena kita nggak tahu kan hasilnya kayak gimana ya. Ketika Allah berkata ini mau gimana lagi gitu kan. Ya udah Alma yakin aja sama semua proses. Dan alhamdulillah semua bisa dilalui. Karena logikanya ya misalnya kita ambil hal simpelnya lah, kita sebenarnya yang jadi beban tuh pikiran kita sendiri gitu Bu. Iya betul. Saya kayak besok ada ujian ini gitu ya. Wow, mikirin aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Beban kan. Betul. Yang bikin beban tuh pikiran gitu. Kita juga sendiri gitu. Bukan ujiannya yang jadi beban gitu. Tapi pas dicobain besoknya udah ujian, mau hasilnya bagus atau enggak, tapi ujiannya udah beres, ya udah berlalu gitu. Kamu mikirnya gitu aja, ya udah apapun hasilnya nanti juga berlalu gitu. Itu balik lagi ke usaha kita kan, niat kita gitu. Sangat terinspiratif sekali. Ini kemudian kan Alma pernah di karantina itu berapa bulan itu?
Waktu kemarin itu kebetulan memang karena kita habis vakum itu kan, habis vakum 3 tahun, jadi kita memang baru ada ajang lagi, dan kemarin memang lebih singkat kalau nggak salah dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita cuma waktu prakarantina sampai grand final itu 1 bulan waktunya. 1 bulan ya. Itu dididik berbagai apa itu? Ilmu pengetahuan atau cara berkomunikasi dan menjadikan sesosok wanita yang rancage kalau bahasa Sunda itu. Wanoja yang rancage. Lebih ke materi-materi keseharian sih Bu ya. Di kepribadian juga ya, kepribadian macam-macam. Tadi yang Alma bilang kayak mulai dari grooming itu paling penting juga ya, kita sebagai icon dalam semua penampilan baik luar ataupun dalam. Terus memang yang harus perlu diperhatikan itu etika, pasti. Etika terus karena kita juga sebagai ikon budaya dan pariwisata, jadi kita juga banyak materi-materi tentang kebudayaan dan kepariwisataan, terutama yang ada di kota Bandung kan, gitu. Terus masih banyak lagi sih, apalagi tentang kebudayaan dan kekayaan Sunda gitu, itu yang memang harus menjadi salah satu yang kita kedepankan lah gitu. Apalagi contohnya apa mengedepankan budaya Sunda coba? Apakah nari atau ngawih gitu? Yang mungkin dari yang ini ya Bu ya, yang nggak biasanya dan nggak semua bisa orang dapat. Alma yang pertama tuh ngelamban sinjang. Itu pantesan itu susah. Pengetahuan yang luar biasa. Kan ada lagunya nganggo sinjang di lamban. Nah, itu kan Mojang Priangan. Itu salah satu ikon Mojang Bandung itu. Betul. Itu waktu Alma update lagi ngelamban tuh sampai kayak teteh Alma bilang, nanti harus ajarin aku ngelamban gitu. Kan jadi langsung oke, aku bisa ngasih ilmu nih ke teteh gitu kan. Jadi emang benar-benar apa yang Alma dapetin dan teman-teman waktu itu tuh bermanfaat banget sih gitu, pasti. Luar biasa. Yang nggak tahu jadi tahu gitu, pasti. Gitu. Dan hal-hal yang itu menurut Alma itu teh kayak kata Alma nggak penting ya. Menurut dulu kan, sekarang penting ada itu. Bahkan bukan nggak penting lagi, tapi kayaknya nggak tahu sebenarnya. Jujur aja ya, awalnya nggak tahu ada ilmunya gitu. Iya, kira teh asal-asalan aja lah gitu, yang penting jadi. Padahal itu ada ilmu dan seni itu. Betul. Bagus sekali. Luar biasa. Itu salah satu yang sulit ya. Yang sulit itu. Kalau yang ringan-ringannya seperti apa nih kalau waktu di karantina tuh yang Alma enjoy itunya apa melaksanakannya gimana? Kalau ringan-ringan sih kayaknya Alma lebih senangnya di public speaking-nya. Pasti. Karena memang kita ya termasuk Mojang Jejaka ini akan banyak juga berbicara depan audiens. Mungkin kita juga akan menjadi salah satu yang memberikan inspiratif terutama untuk generasi muda kan. Pasti. Gitu. Jadi memang Alma juga sangat apresiasi teman-teman, apalagi banyak anak sekolah nih, banyak anak sekolah yang awalnya pemalu dan dia bener-bener kaku banget dalam ngomong, tapi selama proses sebulan itu mereka bisa berubah drastis gitu, luar biasa. Bahkan kadang mereka ada yang suka nyemperin Alma ke belakang. Kalau waktu kan disebutnya ambu sama abah, kita sebagai banget ini ya. Betul. Ambu gimana ya, aku malu gini. Jadi ambu. Iya. Karena memang waktu ya Alma termasuk salah satu yang beranilah untuk public speaking itu, karena memang udah biasa juga. Terus ya Alma cuma bisa semangatin gitu kayak ya udah kamu yakin aja, kamu tuh bisa, pokoknya yakin kata Alma teh, percaya diri. Dan emang dia tuh luar biasa sih, kemarin sampai grand final dia bisa nunjukin yang terbaik tuh, bangga juga gitu Alma. Kayak dia sering minta semangat dan kamu keren gitu, kamu keren banget, sampai Alma apresiasi juga. Jadi memang banyak banget sih pelajaran yang bisa didapat ya. Iya betul, waktu di karantina. Pengalaman sangat berharga ya buat Alma, ya Allah. Aduh, jadi terharu gini nih cerita Alma. Ibu mah sudah tidak mungkin lagi menjadi Mojang karena sudah bukan jadi Mojang ya. Oke. Ini kemudian tugas apa sih yang diemban menjadi seorang Mojang, apalagi seorang finalis nih, apa saja? Kalau untuk tugas sebenarnya kita karena masih baru banget ya Bu ya, masih baru dan kita baru dinobatkan juga. Untuk tugas-tugas sih belum banyak, maksudnya belum tahu ya apa aja, karena kan setiap program itu setiap tahunnya berbeda-beda gitu. Tapi kalau yang Alma tahu untuk
Pinilih Iya. terutama itu akan dikirim ke Jabar juga ke Iya, tingkat betul. provinsi. Ya mudah-mudahan kalau Amin. misalkan nanti ada mungkin kita sebagai pinilih akan mewakili Kota Bandung untuk ke Alhamdulillah, provinsi mudah-mudahan. gitu. Dan Semangat. memang relasinya banyak lah gitu. Iya, Kita itu di sini benar-benar cari relasi yang memang bisa menghidupkan kita dan Iya. Moka juga Ya, gitu, pasti. terutama di Kota Bandung gitu. Dulu mah ibu suka baca ini nih Mangle ya. Dulu Iya. suka jadi sampul depan. Aduh. Ada yang gitu dari Mojang, Jajaka, finalis berapa. Itu Alma apakah sekarang masih dikontrak? Ada nggak itu seperti itu? Kalau zaman sekarang Mangle anak-anak jarang baca tuh Iya sih, Mangle. kayaknya kalau Mangle Alma kurang tahu ya Bu ya. Mangle Maksudnya kayak masih majalah atau Sunda. enggak. Mm-mm. Ya majalah Sunda, cuma maksudnya kurang taunya apakah masih atau Iya. enggak, itu kurang tahu. Cuma memang mungkin untuk kita Mojang Jajaka ini terutama yang mungkin pemenang-pemenang top 3-nya akan lebih dikedepankan untuk ajang-ajang tertentu gitu iya, kan. betul. Ya mudah-mudahan aja relasinya banyak Iya. dan Alma sih berharapnya angkatan ini juga bisa kembali membangun Kota Bandung Nah, gitu iya. ya, memperkenalkan Kota Siap, Bandung. betul. Ikon-ikon pariwisata, Betul. kebudayaan dengan keramah tamahannya juga itu Betul, orang itu Indonesia. salah Jadi satunya. diwakili dan ditugasi sama Alma ya tuh. Iya. Lebih apalagi ulah ekspor ke luar negeri ya, ekspor ke luar. Oh, berarti Mojang Jajaka Bandung itu sangat cantik-cantik dan berwawasan luas yang penting Iya mah betul, gitu ya. Oke. harus berwawasan. Oke, ini ada ini nih tambahan lagi nih dari Bapak Kepala. Motivasi untuk adik kelas ini. Adik kelas untuk meraih cita-cita apa sih? Motivasinya ya. Tapi mungkin aku bakal ini dulu ya sedikit ngasih tahu. Tapi bukan aku mempengaruhi adik-adik nih, bukan iya. aku mempengaruhi adik-adik buat gak kuliah kayak aku, enggak. Cuma sekarang potensi setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa disamakan juga dan nggak bisa dipaksakan juga. Iya. Karena kayak itu tadi, aku cuma minta untuk kita benar-benar yakin sama Allah, Iya, betul. kita yakin sama Tuhan dan yakin akan proses. Dan jangan pernah ngerasa down ketika kita ngerasa gagal di satu Betul, titik iya, gitu. betul. Karena tadi ya, we never know kapan Allah menjawab semua doa-doa kita. Terus mungkin kalau nggak hari ini ya mungkin besok atau tahun depan, minggu depan, kita nggak ada yang tahu. Iya, betul. Yang penting gimana besarnya usaha dan niat kita, ikhtiar kita. Dan kalau untuk adik-adik nih nanti terutama yang mau lulus, itu terserah kalian ya. Kalian mau langsung jenjang pendidikan lanjut, Iya, mangga gitu. Karena itu mah ya gimana kemampuan masing-masing ya Bu ya gitu. Itu sangat bagus, sangat aku apresiasi. Tapi untuk kalian yang nggak langsung lanjut juga, kalian nggak usah menyerah gitu. Dan jangan juga mematikan itu untuk kalian berhenti. Iya. Masih banyak kok hal di luar sana yang butuh kalian gitu. Gak selalu yang harus berpendidikan tinggi, enggak gitu. Kita juga bisa, tapi bukan berarti juga kita jadi menyingkirkan pendidikan, enggak ya Bu ya. Karena Oma juga insya Allah mungkin kalau ada rezeki umur, Iya, betul. insya Allah Dilanjutkan lanjut. lagi. Iya, Alhamdulillah, tapi mungkin ya kemarin tertunda dulu Iya, untuk betul. bisa berada di posisi ini. Dan Allah benar-benar kasih jalan yang berbeda, bahwa kamu tuh kuat menjalani hidup gitu. Itu aja sih yang Oma yakinin. Betul. Jadi ya buat adik-adik benar-benar percaya akan proses, Iya. percaya juga akan kemampuan kalian. Karena apa ya, jangan pernah merasa insecure ya Bu ya. Karena Betul. insecure pasti ada, tapi jangan didalami lah. Iya. Insecure mah itu anggap angin lewat aja gitu. Pasti manusiawi Kita ya. pasti bisa ngelewatin Melewatinya, insecurity iya. itu gitu. Kemudian ini dari akademik kan tadi ya sudah dibahas Iya. gitu ya. Kan Alma sekarang mungkin pasti ada niatan untuk melanjutkan ya. Ya, insya Allah. Ya, itu kalaupun misalkan Alma mau melanjutkan itu di bidang akademiknya mau ke jalur mana atau mau lanjut ke mana jurusannya nanti? Kalau jurusan kayaknya aku memang dari dulu tuh mau bangetnya ke ilmu komunikasi Pasti gitu. ya. Karena memang dalam ya tadi kemampuan Alma ingin berkomunikasi dan bersosialisasi, kayaknya emang itu tuh aku banget gitu. Iya. Jadi memang ingin memperdalam jurusan yang Alma pengen gitu. Iya.
Tapi ya Alma nggak tahu juga rezeki Alma nanti di mana. Ya udah mungkin Alma ikuti selagi itu menurut Alma baik untuk Alma, pasti Alma jalani. Tapi mudah-mudahan ada jalan ya. Amin, untuk mudah-mudahan. melanjutkan ini pengetahuan dalam bidang akademik ya. Tapi kan Alma juga tidak mematahkan akademik ini, maksudnya prestasinya nggak di bidang akademik dan lain ya. Tapi akademik akan menjadi satu jalan juga untuk menuju kesuksesan ya. Oke. Ini tadi menyinggung tadi ya, latar belakang orang tua itu ada nggak di seperti entertain atau gimana orang tua Alma itu, ada nggak misalkan dulunya? Kalau misalkan entertain, sebenarnya dari keluarga almarhum papa. Kalau almarhum papa ya itu tadi dia lebih memilih ke akademik gitu. Kayak harus benar-benar mendalami dan sebenarnya agak bertolak belakang sama kegiatan Alma. Tapi beda jalur dengan mama. Kalau keluarga mama kayak ya udah sok aja, dan ya mungkin memang mama tuh, aku nurut ke mama karena ya udahlah mama ibu aku gitu kan. Doa mama nggak akan pernah salah. Betul. Mama selalu bilang kayak apapun yang kamu lakuin tuh nggak pernah salah. Mau kamu kerja, mau kamu kuliah, sok terserah. Mama juga yang nggak memaksakan aku untuk kuliah. Aku bilang nggak mau ya udah, mama nggak maksa gitu. Tapi di situ juga mama ya yang penting kamu jelas mau kemana, yang kamu lakukan positif, bisa menghasilkan buat diri kamu juga gitu kan. Dan memang dengan keyakinan dan doa seorang ibu tuh emang luar biasa gitu ya. Alma yakin banget Alma berada di posisi ini juga karena dorongan dari doa mama gitu. Meskipun Alma jauh, tapi ya doa ibu mah sampai kapanpun akan mengalir gitu, gak harus dekat gitu. Makanya Alma ya udahlah, alhamdulillah. Dan sekarang juga dengan hasil seperti ini kan keluarga papa juga mungkin melihat potensi Alma di mana, mendukung. Yang tadinya ya bawel ini itu gitu ya Bu ya, tapi ya dengan Alma bisa membuktikan ya udah kenapa enggak gitu. Akhirnya mereka pun ngerti sama apa yang Alma jalanin. Itu ya, jadi prestasi yang kita tunjukkan dulu. Alhamdulillah. Ini kemudian untuk ritual agama ya kan, kita mau muslim, gimana untuk keseharian Alma untuk melaksanakan sholat dan berbagai kewajiban kita sebagai umat muslim, bagaimana menjadi selama ini kita menjadi finalis gitu ya sekarang. Alhamdulillah sih kalau untuk tentang agama kita juga nggak pernah lepas ya Bu ya. Karena memang dari panitia pun gitu, dari paguyuban mengharuskan kita untuk membawa alat sholat segala macam, dan ada waktu untuk kita melaksanakan lah gitu. Dan ya memang di keseharian juga ya namanya manusia ya Bu ya, wajar kita punya keinginan, pasti kita datang kan sama Yang Maha Kuasa, bener-bener datang gitu. Ya Allah, gitu. Tapi memang Alma ngerasa banget dari apa yang dilakukan gitu, apa yang kita lakukan baik, emang hasilnya luar biasa baik ya Bu ya. Dan kita nggak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan kewajiban di antara kesibukan tuh, emang menghasilkan banget gitu. Alhamdulillah. Jadi itu mah emang penting. Doa dan berusaha beririsan banget. Kesuksesan itu kan takdir juga dari Allah ya. Alhamdulillah ya. Duh, ini satu lagi Ibu agak berat. Ini kapan menuju apa? menuju ke ini pernikahan gitu lah. Ini mah dengan kriteria tertentu mungkin Alma. Ini sebenarnya kayaknya lagi agak menyimpang ya. Ini mah titipan loh. Titipan bapak. Kalau untuk pernikahan sebenarnya aku pernah ada rencana tahun ini tuh harusnya udah nikah. Ya Allah. Terus gimana? Tapi ya itu tadi mungkin Tuhan berkehendak lain. Betul. Tuhan berkehendak lain dan ya udah, memang Alma nggak terlalu dulu memikirkan itu karena Alma juga masih ada kakak yang baru mau nikah, satu lagi gitu. Terus ya yang ngajak nikah sih ada aja pasti ya. Banyak lah, antri lah. Percaya. Dan Alma juga kalau disebut cari kriteria kayak gimana ya namanya, ini mah emang harus mulai dari kenyamanan dulu gitu kan, dari kenyamanan dulu. Makanya ya udah deh gimana nanti, apalagi sekarang kita sebagai Mojang Jejaka ini kan kita harus mengemban tugas dulu. Siap. Gak mungkin kan aku sekarang baru keterima terus besok nikah gitu. Jadi ada sesuatu yang akan dikejar dulu nih ya. Makanya kalau kamu mau sama aku tunggu dulu. Hebat. Tunggu silakan. Tunggu silakan ya udah. Itu selalu terakhir tentang karir kedepannya Alma apa sih sekarang?
nanti? Karir kedepannya ya kalau dibilang karir sih ya memang Alma dari dulu sangat niat di entertainment ya Bu ya. Udah ada bakat Oke, kelihatan. jadi artis tuh bener-bener pengen jadi artis tapi ya memang udah menjalani luka-liku perjalanannya luar biasa. Jadi kayak berharap sih masih, tapi ya udah aku serahin aja sama yang di atas. Apapun aku nanti ke depannya, mungkin dari ajang ini juga bisa mendapatkan relasi lebih, baik mau jadi artis, pembicara atau apa. Tapi ini udah sesuatu yang aku sangat apresiasi juga buat diri aku, bisa berada di titik ini tuh luar biasa banget. Bahkan jadi pembicara di depan kamera ini tuh yang bisa sesuatu banget. Mungkin mudah-mudahan buat adik-adik bisa menginspirasi kalian, bahkan masyarakat lebih luas mungkin. Ya mudah-mudahan bisa lebih dari ini dan intinya sih dari aku selalu punya visi misi untuk selalu memberikan manfaat untuk orang lain, menginspirasi orang lain dan tadi itu sih nitip sama kalian jangan pernah berhenti dari suatu kegagalan. Udah itu sih kuncinya, yakin sama proses. Motivasi ya buat adik-adik kita. Betul. Ya, mungkin adik-adik nanti akan melihat contoh ya Teh Alma ini. Struggle wanita yang struggle. Oke, terakhir bisa nih satunya kesan pesan diundang nih sama tim podcast ini Libels sama Pak Eka dan Pak Surya dan kawan-kawan gimana nih? Oke, kesan pesannya aku satuin aja ya. Oke. Pokoknya yang pertama luar biasa sih. Awalnya kaget juga waktu ngelihat updatean alma mater tercinta. Wow, udah sangat upgrade banget ya gitu, udah luar biasa sampai ada Libels Podcast, terus kayak banyak turnamen-turnamen yang nggak disangka gitu, kayak out of the box banget nih sekolah gitu, ini sekolah aku bukan sih, kayak wow luar biasa. Memang sekarang yang aku lihat juga udah banyak banget prestasi ya Bu ya, yang diraih sama adik-adik ya alhamdulillah sekolah sangat mendukung, pihak-pihak tertentu sangat mendukung dan anak-anaknya pun bisa memberikan yang terbaik gitu dengan dukungan dari sekolah. Jadi aku sangat senang bisa menjadi bagian dari alma mater SMA Negeri 15 Bandung ini. Alhamdulillah. Dan meskipun aku udah jadi alumni tapi gak pernah lupa juga ya untuk tetap membawa alma mater tercinta dan memberikan nama baik lah gitu alma mater sampai kapanpun. Jadi benar-benar kesempatan yang luar biasa dan Alma berterima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan pihak-pihak semua, ibu guru, adik-adik semua yang udah mendukung juga kemarin, bantu dukung, bantu doanya dan semoga setelah ini banyak lagi generasi-generasi terutama dari SMA 15 yang bisa memotivasi, menginspirasi banyak generasi muda terutama ya Bu ya, dan kasih terus prestasi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, udah 1 jam pas ya nih. Alhamdulillah dari targetan. Terima kasih Alma atas waktunya ya, sudah berkenan datang ke SMA 15. Mudah-mudahan jadi inspiratif buat wargi-wargi ataupun adik-adik kelas nanti ya. Semoga salah satunya tuh salah 3 salah 4-nya menjadi salah satu seperti Alma. Oke. Tidak patah semangat. Iya, harus semangat. Mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih warga-wargi Libel yang telah menonton acara ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.